min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwan fillah arsadukumullah. Saya nampaknya agak grogi karena tadi pembawa acara sudah meledak-ledak, Pak. Idealnya saya harus lebih meledak lagi ya. Insya Allah Ustaz Marno, barakallahu fikum. Karena nampaknya saya pada sore hari ini akan membahas tema tentang keluarga. Kurang lebih nanti sampai jam 5 saya mohon izin, karena setelah jam 5 saya harus melanjutkan perjalanan ke Pebidayan. Nanti malam ada acara juga di sana. Jadi kita skip nanti sampai jam 5. Kalau ada pertanyaan boleh setelah itu. Saya awali dari ketika saya membaca kurang lebih sepekan yang lalu, ada semacam hasil fatwa dari para ulama di Jawa Timur, yaitu para ulama kalangan Nahdlatul Ulama yang memfatwakan tentang haramnya kripto. Atau kripto, Pak ya? Kripto itu mungkin kalau Bapak Ibu sering buka YouTube, sering muncul iklan binomo itu, tahu Pak? Nah itu kripto itu. Jadi forex atau perjudian dalam yang namanya dia saham lah ya, kalau di dunia keuangan hari ini. Itu difatwakan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, kemudian dikomentari oleh seorang ekonom. Katanya bahwa teman-teman Nahdlatul Ulama ini terlalu cepat berkomentar, terlalu buru-buru. Dia bilang begini, jangan campur adukan antara ekonomi dengan agama. Saya dengar dan saya baca statement ini, saya pikir ini yang komentar orang kafir, Pak. Setelah saya cari tahu namanya, ternyata namanya Nailul Huda. Saya pikir orang Nailul Huda ini orang Islam ini. Tapi dia orang Islam, tetapi merasa bahwa agama ini kayaknya salah kalau dicampur adukan dengan urusan politik, dengan urusan ekonomi. Bahkan nanti nggak mau membahas agama kalau dalam urusan pendidikan, dalam urusan keluarga misalnya. Padahal itu orang Islam. Tadi saya baca Twitter, ternyata MUI juga sudah memfatwakan seperti itu. MUI memfatwakan kripto diharamkan dan tidak dibolehkan menjadi semacam mata uang. Jadi memang sudah ada pembahasan detail tentang itu. Saya bukan membahas masalah kriptonya karena pembahasan ini panjang. Saya akan membahas tentang banyaknya hari ini syubhat-syubhat di tengah umat kita, di mana umat Islam sendirilah yang benci terhadap syariat Islam itu sendiri. Dan kita harus menyelamatkan generasi ini, Bu. Kalau saya tanyakan, ridho nggak kita dengan kondisi Indonesia, negara dengan tatanan kepemimpinannya, dengan model birokrasinya, dengan budaya yang sudah bercampur aduk ini? Kira-kira ridho tidak? Oke, kita sepakat tidak ridho. Kalau tidak ridho, kenapa kita tidak melakukan perubahan-perubahan? Padahal kita nggak ridho, tetapi kita berjalan sebagaimana biasa. Pola kita mendidik anak, pendidikannya yang kita berikan juga polanya biasa. Pola kita mentarbiyah generasi, mendidik sebuah generasi agar tidak sampai generasi kita sama dengan kebanyakan orang hari ini. Itu juga kita sampai hari ini masih menggunakan pola-pola yang sama. Kalau kita memang tidak itu, ayo kita berubah. Dari mana berubahnya? Dari keluarga. Makanya dalam doa disebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, ya Allah, anugerahkan kepada kami siapa? Min azwajina, pasangan dulu. Wa dzurriyyatina, baru keturunan. Jadi kalau hari ini kita punya mindset, punya keturunan, pengen keturunan yang baik, keturunan yang soleh, keturunan yang luar biasa hebat, solehkan dulu orang tuanya. Sama-sama kita bergerak. Ayahnya menuju kesolehan, bundanya menuju solehah, hingga berharap punya generasi yang soleh-soleha. Hari ini kan kita polanya terbalik.
saya nggak apa-apa lah begini saja, nanti kesolehan biar anak saya nggak apa-apa begini, yang penting anak saya hafal Quran, saya sudah siap lahir batin dipasangkan mahkota kemuliaan nanti di surga. Bangga banget kita dengan pola seperti itu, padahal tidak seperti itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hari ini adalah bagaimana mencetak ayah dan bunda, berusaha menjadi ayah bunda soleh soleha, nanti biar Allah sendiri yang akan menjaga generasi kita. Karena kalau ayah tidak soleh atau bunda tidak soleha, yang akan jadi korban adalah anak. Ayatnya banyak, diantaranya adalah kisah ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ada dua wanita rusak di dalam keluarga dua laki-laki soleh, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atul Lut. Allah memberikan perumpamaan orang-orang kafir ini seperti istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina solihain, bahwa dua wanita ini berada di dalam naungan dan pendidikan dua laki-laki soleh. Fakhanatahuma, tapi dua wanita ini berkhianat kepada suaminya. Jadi potret wanita soleha harus diimbangi juga dengan laki-laki soleh. Kalau ada salah satunya yang tidak, maka anak bisa jadi korban. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika air sudah mulai naik, Nabi Nuh berada di atas bahtera, kemudian anaknya sedang sibuk menyelamatkan dirinya naik ke bukit, dipanggil oleh ayahnya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku yang tersayang. Ya bunayya itu panggilan cinta. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku yang tersayang, ayo naik sama kami. Anaknya nih karena memang dasarnya suka membantah, dia nggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya, wahai bapakku, maaf, saya nggak mau ikut bapak, saya ingin naik ke gunung ini karena gunung ini akan menyelamatkan saya dari banjir. Tapi qadarullah, qala la asimal yawma min amrillah, hari ini tidak ada yang mampu bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan bahwa disebutkan dalam tafsir ketika detik-detik anak Nuh itu tenggelam, Nabi Nuh itu saking sayangnya beliau nggak mampu menatap dengan matanya. Beliau palingkan pandangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut anaknya sebagai min ahli, dari keluargaku. Tapi bantahan Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, itu bukan bagian dari keluargamu dan anakmu bukan bagian dari amal solehmu. Ini banyak sekali kisah-kisah dalam sejarah di mana ketika orang tua, salah satu dari orang tua yang rusak, tetapi korbannya adalah anak. Walaupun kita sudah sekolahkan mereka, kita datang ke SDIT Fastabiqul Khairat, Ustadz, saya ini anak saya sekolahkan di sini, 6 tahun saya sekolahkan, saya bayar SPP, saya bayar uang baju, saya bayar uang buku, saya nggak mau tahu, lulus saya mau jadi anak saya soleh. Ini kalau ada pendidikan yang menjamin seperti itu, saya mau deh nyekolahkan anak saya berapapun biayanya, yang penting anak saya dijamin soleh. Adanya guru hari ini, ustadz dan ustadz yang mendidik adalah mereka membantu kita selaku orang tua yang sebenarnya punya tugas utama bahwa di atas pundak kita lah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra dan putri kita menjadi solehin dan solehan. Qanifidin arsadukumullah. Jadi memang Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan banyak hal. Ini sebelum kita nanti masuk ke dalam potret keluarga yang dirindu surga. Rasulullah itu sudah jauh-jauh hari mencontohkan. Ada keluarga yang sama-sama rusak, suami istrinya, dan kekal bersama, bahkan sampai ke neraka juga bersama. Dalam Quran disebutkan, siapa contohnya? Abu Lahab dan istrinya. Ada dua wanita, ada satu wanita dan satu laki-laki soleh yang juga dia akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, baik nanti ketika di dunia maupun di akhirat. Itu banyak contohnya dari para nabi. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, soleh dan soleha saja itu ternyata nggak cukup. Ada wanita soleha, ada laki-laki soleh,
yang ternyata juga rumah tangganya kandas. Juga ada cerita dalam Quran. Siapa kira-kira? Yaitu anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Itu anak angkatnya, itu dinikahkan oleh Nabi dengan sepupunya, sepupu Nabi, yaitu Zainab binti Jahsy. Zainab wanita soleha, Pak. Siapa? Zaid lelaki soleh. Menikah mereka. Tetapi setahun menjelang setelah pernikahannya, Zaid datang ke Rasulullah SAW mengadukan nggak kuat Zaid menikah dengan Zainab. Akhirnya Rasul mengatakan kepada Zaid, amsik alaika zaujak, wahai Zaid, tahan dulu istrimu. Sampai akhirnya Zaid betul-betul nggak kuat, akhirnya tercerailah. Ketika Zaid bercerai dengan Zainab, maka Rasul mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan istri yang lebih baik untuk Zaid. Dan alhamdulillah doa Nabi terkabul. Akhirnya Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Dari pernikahannya dengan Ummu Aiman lahir salah seorang panglima termuda dalam Islam, Usamah bin Zaid. Dan Zainab, mantan istri anak angkat Nabi Muhammad SAW, dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul. Ternyata di situ ada sesuatu yang tidak pas, yaitu apa? Kufu. Zaid mantan budak dimerdekakan oleh Nabi. Zainab dari kalangan terpandang dari bangsa Quraisy. Jadi istri Nabi yang namanya Zainab ada dua, Zainab binti Jahsy dan Zainab binti Huzaimah. Dan Allah langsung nikahkan. Jadi kalau misalnya kumpul ibu-ibu, itu ada sedikit yang dibanggakan oleh Zainab. Kalau bilang ke istri Nabi yang lain, kalian waktu nikah dulu yang lamar bapak kalian, saya nikahkan langsung Allah gitu. Jadi kalau Aisyah, kalian nikah udah jadi janda semua, saya udah masih gadis dinikahin Nabi. Masing-masing punya kelebihan. Tetapi ketika Rasul memang menikah dengan Zainab, betul-betul kufunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dari keturunan terbaik. Bahkan ketika Khadijah menikah dengan Rasul pun sebenarnya tidak sekufu. Dalam urusan apa? Dalam urusan harta. Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki banyak sekali pelayan untuk menjalankan bisnisnya, termasuk Rasulullah SAW. Segala macam, dari berbagai macam suku, kepala suku, bangsawan, hartawan datang meminang Khadijah. Khadijah menolak. Tiba-tiba menikah dengan ibaratnya karyawan. Saya boleh ilustrasikan kalau hari ini ada bupati, misalnya Bu Rezita anggap aja misalnya janda Bu ya, misalnya didatangi oleh Bupati Kampar, Bupati Pelalawan, nggak mau beliau, tiba-tiba nikah dengan ajudan pribadinya. Secara kufu ini nggak sekufu, tetapi bisnis Khadijah radhiyallahu anha diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah bisa naik kufu dalam masalah hartanya dan Khadijah diturunkan sehingga bisa setara. Karena kalau tidak akan ada masalah di dalam rumah tangga itu. Karena sekali lagi solehah saja tidak cukup. Apalagi satu nggak soleh, satu soleh atau sebaliknya, atau sama-sama nggak solehah. Pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga, yang kecil menjadi besar, yang remeh menjadi rumit, dan seterusnya. Maka karena begitu kompleksnya urusan rumah tangga ini, makanya coba kita ingin mendalami bagaimana sih sebenarnya konsep rumah tangga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mempotret, oh seperti inilah kira-kira kalau kita ingin menjadi dan membangun rumah tangga. Ikhwanifidin arsadukumullah. Bahkan Rasulullah itu sebenarnya sudah punya konsep sahabat-sahabat terbaik dalam masalah pernikahan sekalipun. Rasul itu sahabat Khulafaur Rasyidin 4 Bu. 2 menantu, 2 mertua. Abu Bakar mertua karena beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Umar mertua karena Rasul menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Utsman menantu karena beliau menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum, putri Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menantu karena Rasul menikahkan Ali dengan
Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dalam masalah konsep bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana mencari menantu, ini bahkan Islam sudah membingkai itu. Hari ini ada bahasa-bahasa sesat orang tua untuk anaknya begini, Bu, contohnya, Bu. Nah, silahkan kamu cari dan menikah dengan siapapun laki-laki yang kamu mau. Yang penting kamu sayang, yang penting kamu cinta, orang tua ridho. Nggak gitu ternyata konsepnya. Kita tahu anak kita sudah kita jaga dari perzinahan, dari pergaulan bebas, dari narkoba, pendidikannya dari mulai kecil, di PAUD-nya PAUD Islam, tahfidzul Quran, SD-nya SDIT, sampai pesantren, sampai jadi hafidhoh. Kemudian ada laki-laki yang datang, tentu kita akan sebagai orang tua pengen tahu siapa kamu, apa yang kamu punya secara konsep untuk menikahi anak saya. Kalau perlu kamu pulang dulu, kamu buat PowerPoint, besok kamu datang lagi, kamu presentasi depan saya. Karena anak kita ini yang sudah kita jaga akan diambil oleh orang lain, yang kalau dia punya anak itu akan jadi cucu kita, akan jadi duriyah dalam bahasa Quran. Dan itu yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi banyak mendoakan, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau kita runut doa ini, ternyata doa ini bukan doanya Nabi, ini doanya Ibadur Rahman. Setelah Allah memberikan ciri Ibadur Rahman ini, di ujungnya Allah mengatakan Ibadur Rahman adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berarti Ibadur Rahman ini adalah orang-orang yang tidak merasa cukup soleh itu sendirian. Bapaknya soleh nggak peduli istrinya seperti apa, atau si ibu soleha nggak peduli suaminya seperti apa, tetapi orang yang Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah pilihan itu, ketika suami soleh, dia ingin istri yang soleha. Ketika istri soleha, dia ingin suami yang soleh. Nggak cukup di situ, dia ingin anak putra putri serta turunannya juga menjadi bagian dari orang-orang yang soleh dan solehat. Makanya Allah menyebutkan sekali dalam banyak Al-Quran, banyak ayat bahwa tugas mensolehkan sebuah negara itu muaranya pada pendidikan keluarga. Karena waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Kepemimpinan muaranya adalah bagaimana ayah dan bunda mendidik putra dan putrinya, dan bagaimana ayah dan bunda fokus dengan kesolehan dirinya masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk kesolehan putra dan putri kita. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu yang tadi main di sini, yang sedang kita gendong, yuladu alal fitrah. Mereka ini fitrah semuanya, lahir dalam kondisi fitrah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi. Tapi bapak ibunya lah yang membuat dia nanti Yahudi, au yunassironihi, atau bapak ibunya lah nanti mempengaruhi sampai dia menjadi seorang Nasrani, au yumajisanihi, atau bapak ibunya lah yang nanti akan membuat putra putri kita menjadi Majusi. Kalau boleh saya tambahkan, au yungeyelanihi gitu, Bu. Atau nanti kita lah yang membuat putra putri kita menjadi ngeyel, suka membantah, tidak mau taat. Dan ini bahasanya bukan kepada guru, walaupun guru punya peran penting, tetapi amanah utamanya adalah pada diri kita selaku orang tua. Saya akan mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Balad ayat yang ketiga. Ini awal pembahasan dari bagaimana keluarga kita cetak menjadi keluarga yang sampai ke surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ayat ketiganya wa walidi wa ma walad. Itu isinya tadi sumpah semua, Bu. Dan biasanya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang luar biasa dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan yang boleh hanya bersumpah dengan selain nama Allah hanya Allah. Kita nggak boleh. Makanya dalam Quran, wasyamsi wa duhaha, bersumpah atas nama matahari dan waktu duha. Wal laili demi malam, was sama demi langit, wal ardi demi bumi, wat tini demi buah tin, was zaitun demi buah zaitun, wa turi sini dan demi bukit Tursina.
Apalagi wal qamar, demi bulan, wasyams, demi matahari. Dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, ada satu makhluk yang juga dijadikan sumpah oleh Allah, wa walidin, demi seorang ayah. Masya Allah. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Biasanya kalau untuk menunjukkan sesuatu yang hidup itu man, wa man walad. Kalau ma itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang mati, sesuatu yang nggak hidup. Tetapi para ahli tafsir memahami ini bahwa betapa pentingnya tema ayah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi itu. Wa walidin, dan demi seorang ayah. Ibu mana? Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Nggak mungkin ayah ini melahirkan. Ketika seorang ayah ingin melahirkan, Allah titipkan di rahim seorang ibu. Maka wa walidin, demi seorang ayah, di situ juga termasuk seorang ibu di dalamnya. Berarti kalau kita bicara wa walidin wa walad, berarti kita temanya sedang kita, Bu, ya, orang tua. Kita sepakat itu. Dari sekian banyak makhluk Allah yang agung, yang luar biasa, bisa kita petik hikmah, pelajaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Ada satu makhluk yang disebutkan, itu kita, selaku orang tua, selaku ayah dan selaku bunda. Nah, kira-kira apa menariknya dari kita? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai pelajaran berharga. Jadi nggak bisa kita, misalnya kita mengabaikan pendidikan. Tolong ini dipahami betul-betul, jangan sampai saya salah paham, karena beberapa orang salah paham. Misalnya ini guru kita, seorang guru yang dia mengajar di lembaga pendidikan, tapi dengan mengabaikan pendidikan anaknya. Saya garis bawahi, dengan mengabaikan pendidikan anaknya. Dengan alasan, Ustadz, saya mengamalkan hadis Rasulullah SAW, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong kalian. Enggak seperti itu juga konsepnya. Silahkan kalau menjadi guru, silahkan menjadi tenaga pendidik. Anak kita jangan lupa untuk juga ditarbiyah dan dididik. Karena yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya, yang akan dihisab, yang akan mendatangkan syafaat, yang akan menolong kita, salah satunya adalah anak kita. Masya Allah, ya. Jadi itu dulu ada sebuah tulisan, judulnya Ibu Pulanglah. Itu banyak orang-orang yang pro kontra juga, Bu. Oh, ini apa namanya, emansipasi wanita dan segala macam. Kita maunya kesetaraan gender. Padahal judulnya cuma Ibu Pulanglah, agar ibu itu kembali ke fitrahnya, gitu maksudnya. Agar anak-anak di rumah tarbiyahnya salah satunya dibebankan kepada orang tua. Maka jangan dilalaikan. Boleh sibuk kerja, boleh sibuk ngajar, boleh sibuk apapun, tapi pendidikan anak, untuk kesolehan anak, untuk masa depan di akhirat, agar kita betul-betul bisa menjadi keluarga yang bisa berdampingan dengan anak di surga, itu jangan dilalaikan. Sebagai satu contoh misalnya, di dalam surat At-Tur ayat 21, di situ Allah mengatakan satu firman yang kalau kita baca sekilas kurang ada makna yang bisa kita petik. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayah bunda ini terutama, fa'atba'athum dzurriyyatuhum biiman, lalu keimanannya itu diikuti oleh anaknya, keturunannya, alhaqna bihim, maka kami akan alhaqna kalau ibu bapak buka mushaf, artinya beda-beda. Ada yang mengartikan alhaqna itu dikumpulkan, ada yang mengartikan dipertemukan. Kalau saya buka dari tafsir, saya bolehlah terjemahkan dengan terjemah lain, susulkan. Kenapa susulkan? Saya akan terangkan. Jadi orang tua yang beriman dan keimanannya diikuti oleh anaknya, kata Allah alhaqna bihim, maka kami akan susulkan anaknya sampai ke derajat orang tua. Maksudnya adalah ketika orang di surga, idealnya adalah posisi orang tua jauh lebih tinggi daripada posisi anak. Tapi kalau orang tua surganya lebih tinggi dan anak lebih rendah, dan mereka tidak bisa berkumpul di surga, maka ini mengurangi kenikmatan. Di
dunia saja, kalau kita sudah sore, sudah maghrib, anak kita belum pulang, bagi kita orang tua yang masih waras akalnya, itu merasa kehilangan, Bu. Kita akan mencari kemana anak kita, belum pulang dari main misalnya. Orang tua yang anaknya di pondok sedang makan enak, kepikiran anak saya makan apa. Itu orang tua. Maka pisah dengan keluarga adalah pengurang kenikmatan. Allah tidak ingin kesempurnaan di masuk surga itu berkurang hanya dengan perpisahan antara ayah dan anak, antara ibu dan anak. Maka posisi anak yang seharusnya di surga bawah dan posisi orang tua yang seharusnya di posisi surga tinggi, alhaqna bihim, kami akan susulkan posisi anak ini ke posisi orang tua, diangkat derajatnya. Itu idealnya. Walaupun terkadang juga nanti di akhirat ada juga orang tua yang derajatnya diangkat oleh anaknya. Dan kadang-kadang kita lebih fokus dengan yang kedua ini, Bu. Nggak apa-apa saya nggak soleh-soleh banget, yang penting anak saya hafal Quran, agar nanti saya ditolong oleh anak saya. Kenapa kita nggak berpikir berlomba dengan anak kita sibuk dengan Quran, orang tuanya sibukkan diri juga, agar perlombaan persaingan pahala dalam rumah tangga itu bersaing ketat. Urusan nanti siapa yang akan mengangkat derajat siapa, nanti urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Toh nanti kita yang akan ditolong oleh anak kita atau anak kita yang menolong kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam surat At-Tur disebutkan demikian. Maka hunifidin asadukumullah, ada di dalam Al-Quran tentang bagaimana kesolehan orang tua ternyata juga berpengaruh terhadap penjagaan Allah terhadap keturunan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Al-Kahfi 82 ini adalah ujung dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan sahabatnya Yusha bin Nun ketika berguru kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Tentu perjalanan ini, kisah ini sudah banyak Bapak Ibu dengar, dan saya akan sampaikan langsung ke ujung. Ketika Nabi Musa sampai ke sebuah qaryah, kaum, desa, Madinah juga disebut, Nabi Musa ini kehabisan bekal. Lalu beliau minta sekedar makanan dan minuman yang bisa menghilangkan haus dan dahaga serta lapar mereka. Tetapi bahasa kaum itu fa'abau ayyudayyifuhuma, kaum itu menolak untuk menjamu. Ini berarti gambaran betapa rusaknya kaum itu. Karena banyak ada orang kelaparan, ada orang minta pertolongan, gak dibantu sedikit pun, dan gak ada yang mau menerima mereka sebagai tamu. Lalu bertemulah mereka dengan rumah yang sudah reot. Di dalamnya ada dua anak kecil. Dan dibahasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Kahfi 82 ini, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Saya garis bawahi lagi, di situ bahasa Allah, rumah reot ini, dinding ini itu milik dua anak yatim di Madinah, di mana di dalam rumah itu di bawahnya tersimpan harta karun. Wa kana abuhuma sholiha. Yang diceritakan itu adalah rumah reot, tetapi kenapa Allah juga mengutip wa kana abuhuma sholiha, dan bapaknya ini adalah orang yang soleh. Jadi bapaknya dibawa-bawa dalam ayat ini, Bu. Karena bapaknya soleh, maka apa kata Allah? Fa'arada rabbuka ayablugha ashuddahuma. Maka Allah ingin dua anak ini menjadi balik, wa yastakhrijakan zahuma rahmatan min rabbik, lalu mengeluarkan harta karun yang ada di dalam rumah itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajarannya yang pertama, rumah ini milik orang yatim yang bapaknya soleh. Kalau kita buka tafsir lebih mencengangkan, bukan bapak kandungnya, Bu, bapak keturunan yang ketujuh, bapak nenek moyang yang ketujuh yang soleh itu. Jadi nenek moyang yang ketujuh soleh, 7 turunan dijaga oleh Allah. Mungkin dari sini muncul istilah 7 turunan ini, kayak 7 turunan itu ya. Masalahnya kan kita keturunan yang ke 8, makanya kita miskin semua ini. Karena kayaknya 7 turunan. Tapi yang jelas ayat ini sedang berbicara bahwa orang tua nenek moyang yang soleh, penjagaan terhadap duriyahnya, terhadap putra putri dan cucu-cucunya, itu tanggung jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Asal orang tuanya soleh.
Dan bukan hanya itu, Allah ingin mengeluarkan kanzahuma, harta karun. Ahli tafsir juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kanzun di situ adalah harta ya, yang seperti kita kenal harta itu. Ada yang mengatakan kanzun di situ adalah ilmu. Tapi Allah alam, yang jelas itu adalah harta, dan Allah jaga harta itu untuk anak yatim yang orang tuanya soleh sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita sama-sama geser mindset bahwa jangan berfokus pada soleh anak saja, tetapi juga orang tua sama-sama berpacu dalam kesolehan. Orang tuanya berpacu dengan kesolehan, bunda ayahnya berpacu dalam kesolehan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan menjaga putra dan putri kita. Awalnya arsadukumullah. Jadi udah 2 kali nama bapak di situ disebutkan. Wa walidin wa mawalad, dan ayat ini wa kana abuhuma sholihah. Awalnya arsadukumullah. Ada satu lagi kejadian di masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bermajelis dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, "Anna da'watu Ibrahim." Saya ini doanya Ibrahim. Kira-kira doa yang mana? Kalau kita lihat, Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim mampu melewatinya. Lalu apa kata Allah? Ini ja'ilu kalinasi imam wahai Ibrahim, saya jadikan engkau imam bagi manusia. Kita kalau tiba-tiba Allah mengatakan, misalnya di sini siapa? Wahai hamba Allah, wahai Abdullah, kamu saya angkat menjadi pemimpinnya orang-orang beriman atau pemimpinnya manusia. Kita senang, bukan payang sampai mungkin lupa daratan. Nabi Ibrahim ketika dikatakan ini ja'ilu kalinasi imama, aku jadikan engkau imam bagi orang-orang, bagi manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan saya doang, keturunan saya juga. Jadi dijadikan Allah sebagai pemimpin, tetapi Nabi Ibrahim nggak cukup, keturunan saya juga. Makanya kita lihat Nabi Muhammad mengatakan ana da'watu Ibrahim, saya adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri 2. Istri pertamanya punya anak Ishak, Nabi. Ishak punya anak Yakub, Nabi. Yakub punya anak Yusuf, Nabi juga. Dan dari keturunan Yakub nanti lahir Bani Israel, dan disitulah banyak para Nabi lahir. Dari keturunan istri keduanya Hajar punya anak Ismail, dan sampai ke Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi dari keturunan Ismail sampai Rasulullah SAW juga Nabi, bahkan menjadi pemimpinnya para Nabi yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesolehan orang tua dulu juga, Bu, ini penting. Sekali lagi, jangan fokuskan dengan teori yang kedua. Kita sekarang sedang dibuai dengan kata-kata akan diletakkan mahkota kemuliaan, al-yakutah tajur akal al-yakutah minhu khairu minad dunya wa fiha. Mahkota kemuliaan di atas kepala orang tua ketika anaknya hafal Quran, di mana nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Udah siap Bu ya dipasangkan itu? Siap. Tapi nggak sekedar itu doang yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, bahwa sebagaimana dalam surat Tur tadi, walladzina amanu fa'atba'atuhum dzurriyyatuhum biiman tadi itu, bahwa kesolehan ayah, kesolehan bunda itu menjadi pondasi utama agar anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situlah mudah-mudahan bisa derajat kita yang tadinya tinggi, anak kita yang mungkin tidak terlalu tinggi sebagaimana orang tuanya, disusulkan Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mencetak sebuah generasi agar ya, kalau kita tidak ridho dengan kondisi negara, tadi saya bilang bahwa dimulai dari kesolehan kita, kesolehan anak-anak kita, lalu jadilah masyarakat ini bi'ah, lingkungan yang soleh. Dari lingkungan soleh di Bilas bertemu dengan lingkungan soleh di Rengat, bertemu jadi satu kecamatan yang soleh. Kecamatan Rengat berkumpul dengan kecamatan-kecamatan yang lain, berkumpul jadi kabupaten yang soleh.
Antar kabupaten bertemu jadi provinsi, jadi pulau, bahkan jadi negara yang soleh. Dan itu semuanya bermuara pada kesolehan kita serta anak dan cucu kita. Wallahu a'lam bishawab.